Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyawanti dari program studi teknologi pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/013/1950. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, TAP MPR Nomor 10/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang 10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Yang 11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu 1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi, sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. B. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi tersebut adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi, namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, berdasarkan perumusan delik tersebut pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan. Nah, hanya saja beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja, termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah
Yang pertama, pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang-orang atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi. Yang pertama, berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya sesuatu koperasi. Perbuatan memperkaya yang mana dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Gratifikasi. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi, di mana gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan lainnya. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan dalam praktek pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal tersangkut paut misalnya menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.